Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Tommy dan teman-teman. Semoga diberikan kesehatan untuk saat ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Given Arnando. Saya dari kelas 12 IPA 2. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas mata pelajaran matematika peminatan. Dan untuk tugasnya saya mengambil materi persamaan trigonometri bentuk kelima. Bisa dilihat di sini adalah sebuah definisi dari persamaan trigonometri. Tentunya kalian sudah pernah dengar mungkin yang namanya persamaan trigonometri. Mungkin di kelas 10 atau kelas 11. Atau di SMP-nya pernah belajar sedikit tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri sendiri memiliki 3 sudut. Yang pertama adalah sin, cos, dan tan. Masing-masing sudutnya memiliki sebuah rumus yang berbeda-beda. Nah, ini rumus-rumusnya. Untuk sin sendiri, rumusnya itu menggunakan X sama dengan alfa plus K dikali 360. Dan ada cos dan juga tan yang berbeda-beda rumusnya. Next-nya, pertama-tama, kenapa saya mengambil materi bentuk kelima? Karena bentuk kelima ini memiliki sebuah ciri khas yang menarik saya. Dan tentunya akan membedakan sebuah pengerjaannya. Bisa dilihat di sini sebuah contoh soal. Oke, saya kecilin dulu. Sebuah contoh soal. Tentukan HP dari persamaan sin min 2x sama dengan sin 30 derajat pada interval 0 derajat tidak lebih dari 400, kurang dari x dan kurang dari 400. Ciri bentuk kelima adalah adanya koefisien negatif di depan variabel yang nantinya merubah sedikit pengerjaannya. Nah, mungkin di sini terlihat sebuah min sin 2x. Di sini ada koefisien negatif kan di depan variabel. Nanti di sini bakalan merubah sedikit pengerjaannya dari bentuk kelima ini. Bisa diingat sebuah ciri khas dari bentuk kelima ini adalah adanya koefisien negatif di depan variabel. Dan untuk pengerjaannya sendiri tidak jauh berbeda dari persamaan trigonometri bentuk lainnya, yaitu menggunakan R1 sama dengan min 2x sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Rumus ini didapat dari sebuah definisi persamaan trigonometri yang tadi. Jika kalian lupa bisa dibalikan lagi videonya, lalu tinggal kita masukkan angka di sini, dimulai dari 0. K sama dengan 0 sama dengan X sama dengan min 15 derajat dikurang 0 dikali 180 derajat. Yang hasilnya min 15 derajat. Dan itu tidak memenuhi dari persyaratan hasil persamaan trigonometri. Kita harus mencari jawaban yang plus. Maka dari itu kita kasih keterangan di sini adalah K atau kurang. Untuk K sama dengan 1, yaitu X sama dengan min 15 derajat, min 1 dikali 180 derajat, yang hasilnya min 195 derajat. Ini juga masih kurang, tidak ada jawaban yang positif. Lalu kita coba lagi mungkin menggunakan K sama dengan 2. Di sini X sama dengan min 15 derajat, min 2 dikali 180 derajat sama dengan min 375 derajat. Tentu di sini lagi dan lagi mendapat hasil yang negatif. Terlihat bahwa hasil penghitungan semakin jauh dari interval yang diinginkan. Maka dari itu kita harus gunakan pendekatan berbeda untuk bentuk kelima. Lalu di sini kita lihat, jika tadi kita menggunakan K sama dengan nilai positif,
Maka dari bentuk kelima ini, kita harus menggunakan K sama dengan negatif. Jika dicontohkan di sini adalah K sama dengan min 1, maka hasilnya 165 derajat. Ya, itu benar karena nilainya positif. Lalu kita coba lagi karena belum lewat dari interval yang diinginkan. Lalu kita coba menggunakan K sama dengan min 2, hasilnya itu 345 derajat. Oke, masih benar. Dan jika kita menggunakan K sama dengan min 3, maka hasilnya adalah 525 derajat. Itu melebihi interval yang diinginkan. Maka kita tulis di sini TM atau tidak memenuhi. Lalu kita masuk ke R2-nya. R2-nya bisa dilihat dari rumus yang tadi di definisi awal, bahwa min 2X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat, plus K dikali 360 derajat, sama dengan kita mendapat sebuah persamaan trigonometri lagi yang baru, yaitu X sama dengan min 75 derajat, min K dikali 180 derajat. Tentu kita harus mencobanya dari nilai 0. Jika kita masukkan dengan nilai 0, maka di sini didapat nilai min 75 derajat yang kurang tentunya, karena nilainya negatif. Jika kita menggunakan min 1, maka dapat hasil 105 derajat yang nilainya benar, memenuhi persyaratan persamaan trigonometri. Lalu yang K sama dengan min 2 didapat nilai 285 derajat, masih benar. Dan untuk K sama dengan min 3 didapat nilai 465 derajat, maka itu melebihi dari interval yang kita tulis TM atau tidak memenuhi. Maka dari itu kita mendapat HP himpunannya 105 derajat, 165 derajat, 285 derajat, dan 345 derajat. Langsung next soalnya. Di sini terlihat sebuah tentukan HP dari persamaan cos min X sama dengan min, bentar, ini ada kesalahan ya guys ya. Kesalahan di pembuat PPT-nya mungkin ngantuk. Atau itu saya akan melihat dari paper saya sendiri. Oke, di sini harusnya itu min setengah. Nah, min setengah ini nantinya akan diubah dulu menjadi sebuah angka, yaitu 120 derajat cos. Lalu di sini maka menjadi persamaan cos min X sama dengan 120 derajat pada interval 0 sampai 400 derajat. Maka bisa dimasukkan lagi rumus yang tadi yang didefinisi, yaitu R1 sama dengan min X sama dengan 120 derajat plus K dikali 360 derajat. Maka didapat hasil jika kita masukkan nilai 0, hasilnya adalah min 120 derajat. Itu kurang karena nilainya negatif. Dan untuk K sama dengan min 1, itu mendapat hasil 240 derajat. Dan nilainya benar. Untuk K sama dengan min 2, didapat hasil 600 derajat. Nilainya tidak memenuhi karena melebihi dari interval yang diinginkan. Dan untuk R2-nya sama seperti tadi, kita menggunakan rumus X sama dengan 120 derajat min K dikali 360 derajat. Lalu jika kita masukkan nilai 0-nya, maka dapat hasil 120 derajat, yang hasilnya benar. Lalu K sama dengan min 1-nya adalah 480 derajat atau TM, tidak memenuhi. Namun dapat disimpulkan himpunannya adalah 120 derajat dan 240 derajat. Oke.
Ini adalah advance level. Oh ya, sebelum itu, wait. Ada sebuah soal yang mampu menjebak Anda. Yaitu tentukan HP dari persamaan sin min 2x sama dengan akar 3. Di sini adalah akar 3 pada interval 0 derajat kurang lebih dari 400 derajat. Hasilnya adalah tidak memenuhi. Karena yang kita tahu, akar 3 sendiri adalah hasil dari tan, sudut tan, yang hanya dipunyai oleh sudut tan. Maka, persamaan trigonometriknya itu tidak sah atau tidak memenuhi. Jika di sininya itu adalah sin. Ya. Seharusnya, jika di sini sin, maka hasil dari sama dengannya adalah sin kembali. Jika dia adalah akar 3 ataupun sepertiga akar 3, maka hasilnya tidak memenuhi. Perlu dicatat. Oke, jadi contoh soal yang terakhir adalah advance level. Soal ini cukup tricky, cukup susah, karena adanya nilai negatif setelah di samping cos. Jika tadi mungkin hanya cos min x, maka di sini adalah min cos min x, yang mungkin harus di pengerjaannya diubah sedikit lagi, yaitu kita singkirkan dulu negatif min cosnya ini. Lalu diubah menjadi cos min x, unstable connection. Oke, lalu kita lanjutkan, cosnya ini min x, yaitu pindah ke depan. Untuk sama dengannya ini adalah soalnya itu 1/2. Lalu di sini adalah, ini kan tadinya min cos min x menjadi sama dengan min 1/2. Lalu min 1/2-nya itu diubah menjadi derajat, yaitu 120 derajat. Lalu kita masukkan lagi ke rumus yang tadi, karena kita menggunakan cos, maka hasilnya adalah x sama dengan min 120 derajat min k dikali 360 derajat. Jika dimasukkan lagi dengan angka 0, maka hasilnya min 120 derajat atau kurang. Lalu di sini kita mencoba lagi menggunakan angka min 1, dan hasilnya adalah 240 derajat. Benar, karena memenuhi persyaratan. Lalu karena masih memenuhi persyaratan, maka kita mencoba lagi dengan angka min 2. Di sini didapat angka 600 derajat atau tidak memenuhi. Lalu R2-nya adalah X sama dengan 120 derajat min K dikali 360 derajat. Lalu kita coba menggunakan K sama dengan 0, hasilnya 120 derajat. Maka itu benar. Jika kita mencoba kembali menggunakan min 1, maka hasil yang didapat adalah 480 derajat yang tidak memenuhi atau TM. Himpunan dari contoh advance level ini adalah 120 derajat dan 240 derajat. Oke, mungkin itu saja. Untuk bentuk kelima ini cukup memperhatikan dari contoh soalnya saja, karena dia memiliki sebuah ciri khas, yaitu koefisien negatif di depan variabel. Mungkin itu saja. Jika ada pernyataan-pernyataan yang ingin ditanyakan atau masih belum mengerti, mungkin bisa diulang lagi kembali videonya dalam perkataan atau cara penyampaian yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.